Sudah setahun lebih pandemi virus corona melanda dunia. Selain isu kesehatan, aspek-aspek lain seperti ekonomi, keamanan, pariwisata, sampai pendidikan pun ikut berdampak. Situasi ini pun mengubah wajah pendidikan Indonesia. Kegiatan belajar mengajar yang biasa dilakukan bertatap muka di dalam kelas, kini harus dilakukan jarak jauh via online dari rumah masing-masing. Menyesuaikan strategi pembelajaran merupakan suatu keharusan bagi penyedia layanan pendidikan, termasuk sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Hal ini agar proses pembelajaran jarak jauh ini dapat terus berlangsung dengan mempertimbangkan keselamatan semua pihak terkait. Namun, pembelajaran jarak jauh ini dinilai masih jauh kalah efektif dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Terlebih lagi, angka putus sekolah meningkat di beberapa tempat, yang mana menyebabkan menurunnya produktivitas nasional. Dengan terdampaknya dunia pendidikan, tantangan pembelajaran menjadi fokus utama para praktisi, yaitu untuk selalu mencari solusi yang lebih efektif dan efisien dengan hasil yang optimal. Tantangan-tantangan yang muncul dinilai sangat beresiko dan dapat mengacaukan fondasi keterampilan siswa sebagai pelajar, khususnya di sekolah dasar. Secara garis besar, ada dua tantangan yang sedang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia, yakni disiplin pribadi untuk belajar mandiri seperti motivasi diri, semangat belajar, kesadaran akan pentingnya pendidikan, dan kegigihan untuk bertahan melawan rasa malas. Di samping itu, fasilitas dan sumber daya seperti ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi yang harus terpenuhi juga menjadi salah satu tantangan di kegiatan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Banyak daerah di Indonesia yang masih belum siap untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dikarenakan sumber daya atau fasilitas yang kurang memadai. Alhasil, tercatat bahwa banyak dari mereka tidak melanjutkan pendidikan karena masalah-masalah tersebut. Pendidikan di Indonesia yang awalnya bisa dibilang memang masih memprihatinkan, kini harus rela mengalami hal yang lebih menyedihkan dari itu. Basis pendidikan massal yang digunakan oleh kurikulum pendidikan di Indonesia menjadi salah satu alasan tantangan ini sulit teratasi. Sekalipun pemerintah telah melakukan pengurangan beban yang harus diterima oleh siswa, mereka masih tetap harus memenuhi satu standar umum secara menyeluruh, di mana hal ini menuntut semua siswa untuk berpikir kritis dan menyetarakan keterampilan melalui berbagai mata pelajaran yang tidak sedikit jumlahnya. Lebih-lebih, itu semua dilakukan secara online, tanpa tatap muka langsung dengan guru di dalam kelas yang mengakibatkan kontrol guru terhadap siswa kurang efektif. Alhasil, banyak dari guru memilih jalan yang lebih mudah namun membebani siswanya, yakni dengan memberikan tugas di setiap pertemuan dengan dalih agar siswa terkontrol dalam belajar dan mencapai target pembelajaran dengan tepat. Faktanya, tugas-tugas yang tak terhitung jumlahnya itu malah membuat mereka burn out, kelelahan, stres, dan tekanan batin yang mana menghambat proses belajar mereka. Lalu, bagaimana upaya Kemendikbud dalam menghadapi tantangan ini? Ada beberapa kebijakan baru yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya di Indonesia dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, mulai dari penerbitan 3 opsi kurikulum masa pandemi, dana BOS yang langsung tiba di sekolah tanpa melalui kas Pemda agar dapat segera direalisasikan dan dialokasikan untuk penanganan masalah yang sedang dihadapi. Ketiga, memastikan prioritas pemerintah dalam ekspansi akses internet ke seluruh pelosok negeri. Keempat, menyediakan berbagai platform digital yang mudah digunakan oleh guru, siswa, bahkan orang tua. Terakhir, mengadakan program guru berbagi dan guru belajar guna memfasilitasi setiap guru untuk bertukar pikiran satu sama lain dalam menghadapi masalah pendidikan yang sedang berlangsung. Sebagai catatan, pembelajaran tatap muka masih bisa dilakukan, tapi harus memenuhi seluruh syarat-syarat berikut tanpa terkecuali. Pertama, sekolah harus berada di zona hijau. 2.
mengantongi izin Pemda, Kanwid, atau Kementerian Agama. 3. Memenuhi seluruh daftar periksa. Dan yang terakhir, orang tua siswa memberi izin anaknya belajar di sekolah. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka siswa harus belajar dari rumah. Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, sekolah harus melakukan pembatasan jumlah siswa di kelas, menjamin guru dan siswa dalam keadaan sehat, melarang kegiatan ekstrakurikuler dan kantin, melakukan pemetaan siswa dan guru, memiliki termogan, menyediakan sarana sanitasi dan kebersihan, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, dan mengetatkan protokol kesehatan. Pada akhirnya, itu semua kembali pada diri kita masing-masing. Jika kita masih memiliki keinginan untuk belajar, maka tantangan seberat apapun dapat kita selesaikan. Selagi kita memiliki semangat belajar, tidak ada yang tidak mungkin untuk dilakukan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Selalu jaga imun dan iman agar tetap diberi aman. Kami KKN DR 1 Kelompok 93 UINSA mohon undur diri. Sampai jumpa.